boleh nggak dicampur sama pribadi? Kalau masih kecil nggak apa-apa. Artinya kalau omsetnya masih di bawah 10 juta, pakai HP pribadi nggak apa-apa. Tapi kalau Bapak Ibu ke depan next, kalau bisa sudah ada nomor CS. Nomor CS itu nomor khusus untuk transaksi. Boleh kita yang pegang, boleh diwakilkan oleh admin kita. Oke. Kalau diwakilkan ke admin, sekali lagi admin yang sudah dipercaya. Istri kedua ya Pak? Istri kedua boleh ya. Ada memang usaha itu nggak percaya orang ya, percaya ke istri. Istri baru satu nambah ya. Enak aja ibu-ibu ngawal nanti ya. Makanya dulu Maya tuh Pak. Jangan gitu Mas Boy. Ini kembali ke topik ya. Baik, pilih salah satu media. Jadi gini, buat Bapak Ibu yang baru melangkah dan belum konsisten, fokus dulu satu media dulu konsisten. Kalau Facebook, Facebook aja. Ya. Untuk awal. Trennya menurun Pak. Gimana? Trennya menurun. Gini, kalau algoritmanya Facebook itu produk tertentu tinggi, yang segmennya untuk usia di bawah 35 tahun, di atas 30 tahun. Itu segmen produk untuk Facebook. Karena anak-anak yang orang-orang di bawah 30 tahun ke bawah itu jarang yang pakai Facebook sih. Rata-rata pakai IG. Makanya kalau jual pernak-pernik anak-anak ya TikTok juga, pernik-pernik anak-anak SMP, SMA gitu ya, atau minuman segmen mereka, Bapak Ibu jual di Facebook nggak ada yang beli. Karena yang beli yang di Facebook itu ibu-ibu, bapak-bapak ya, termasuk ibu punya Facebook, punya IG punya. Nah, yang mana paling aktif, IG apa Facebook? Nah, Facebook. Kenapa? Temennya nggak ada di IG, kebanyakan ada di Facebook, bener ya? Nah, itu. Oke, gitu Pak jawabannya. Dan Facebook itu sekarang lagi memperbaiki algoritmanya dengan membuat marketplace kan, dan itu sudah diluncurkan. Itu untuk menguasai kata kunci Pak di marketplace. Contoh gini, Bapak jualan di Madura, kemudian bisa di Google Trend, banyak yang nyari di Surabaya produk Bapak gitu ya. Berarti Bapak tinggal bikin iklan di marketplace Facebook, alamannya itu di Surabaya Pak. Titik penjual itu jangan di Madura tapi di Surabaya. Ketika ada order, Pak mau beli, boleh bisa ini nggak, bisa COD nggak, bilang gitu. Oh mohon maaf, semua barang kami harus kirim, tapi nggak kurang dari 1 hari udah nyampe. Berarti Bapak Ibu harus nyiapin pengirimannya ke Surabaya. Berapa harganya? Terus berapa lama? Berapa lama? Ada Pak yang jualnya di Jakarta, titiknya ada di Malang, ada di Surabaya. Didatangi halaman tidak ada. Apakah itu merugikan konsumen? Enggak. Itu justru konsumen jadi oh gitu ya. Ini yang paling banyak pakai strategi misalnya Jepara Bapak Ibu. Coba di search di Facebook. Mebel Jepara dari mana-mana. Ketika mau beli ternyata di Jepara. Kok titiknya di Madura ya? Gitu. Nah, itu marketplace Facebook. Permainannya kayak gitu. Untuk lebih detail kita punya pelatihan optimization marketplace Facebook. Itu sendiri. Pilih salah satu, Facebook aja, IG aja. Nanti kalau sudah jalan baru IG-nya mulai, website-nya mulai ya. Konsisten dan optimasi media tersebut. Nah, kalau untuk Facebook Bapak Ibu minimal upload 3 kali sehari. Saya ulangi Facebook. Sebenarnya IG juga sih aturan semua upload itu berubah-berubah, tapi pada intinya minimal 3. Sekali upload di Facebook marketplace. Untuk yang marketplace itu 3 kali dalam waktu 1 hari. Misalnya jam 9 sampai jam 12 itu upload 3 kali. Setelah upload gambar ini, upload lagi gambar ini, lagi. Jadi sekali itu jadi 3 kali. Dan masing-masing 3 kali gambarnya 5. Enggak, produknya sama. Diulang. Supaya apa? Supaya produk yang sama kita yang kuasai. Tapi kalau
kompetitor kita melaksanakan itu lagi, berarti kita nambah 3-4 kali lagi, 5 gitu. Iya, tapi sekali lagi rumusnya yang pertama tadi harus punya apa tadi? Riset kata kunci. Bapak Ibu jangan loncat ke sini terus nerapin yang di sini ya, percuma. Ini urut ini harus dilakukan. Ya, gitu ya. Konsisten optimasi media. Oke. 10 terakhir. Buat laporan penjualan. Nah, ini kadang-kadang yang lemahnya di UMKM itu di laporan penjualan. Ya Bu ya. Ibu hari ini punya bulan ini kan mau akhir bulan. Punya pencatatan? Semangat lagi. Keliru. Harus Bu, Bapak Ibu mulai sekarang harus punya. Kalau mau canggih-canggih Pak boleh. Kalau tulis tangan aja beli buku khusus. Kalau memang tulis tangan. Dari pajak ada berapa persen. Nanti uang pribadi catatan dari kami, uang pribadi jangan campur sama uang perusahaan. Titik, tidak boleh ditawar. Tidak boleh ditawar. Tunggu kehancuran. Bisa. Kenapa? Karena kadang-kadang kita ini gampangin, betul nggak? Pakai uang dulu perusahaan karena bayangin nanti bakalan dapat uang di mana gitu ya. Ternyata ini gagal, kita bingung ngembaliin uang perusahaan. Modal kita udah habis. Kebanyakan begitu. Ada suami minta gitu, ini ada peluang bisnis gini-gini. Oh, ada uang bisnis pakai dulu boleh enggak? Tegas bilang tidak boleh, harus cari yang lain. Kenapa? Kalau gagal bisnis itu ikut gagal juga bisnis yang ini, betul kan? Pengembangan bisnis itu biasanya uang dari hasil pengembangan bisnis. Oke. Alhamdulillah 10 langkah ini sudah kita sharing dan akan jadi diskusi kita di grup pasca sekarang ini, ya. Jadi tolong Bapak Ibu yang hadir hari ini bisa mencatat ini dengan baik. 10 langkah ini dilakukan konsisten, ya, kita bisa berhasil. Nah, yang perlu pelatihan di online nanti adalah produk sendiri atau produk orang lain. Ya, kalau produk sendiri berarti cari reseller. Resellernya dari mana? Boleh yang terdekat. Ini ditawarin aja, Bu. Ibu kalau ada event, Bapak kalau ada event gini, rekan-rekan saya mau bentuk reseller, ada yang tertarik jadi reseller, gitu Pak. Teman-teman dulu ini mau jadi reseller produk teman-teman sendiri dulu, prioritas. Setelah itu baru teman-teman yang bentuk reseller suruh nyari reseller lagi. Beranting. Gimana? Beranting. Tapi ingat komisinya harus besar kalau mau beranting. Masa komisi 5.000 dibagi berapa teman-teman? Reseller dikasih 5.000, resellernya mau nyari reseller lagi katakanlah ya. Cuman 2.500 bagi 2, 2.500. Kayak nggak semangat. Kecil. Produk yang orang beli sedikit, komisinya harus besar. Produk yang orang belinya hanya bisa sedikit, komisinya harus besar. Makanya Bu, dengan brand harganya dipermahal. Yang produknya yang hanya bisa dibeli sedikit. Produk yang bisa dibeli banyak, komisinya kecil nggak apa-apa, tapi faktor kali. Orang bisa minum ini tiap hari enggak? Enggak, bosan. Berarti termasuk bisa beli banyak sedikit. Nah, sedikit kan. Tapi masalahnya adalah dia bisa diminum orang banyak apa enggak? Bisa. Mulai dari anak kecil sampai orang tua. Oke. Artinya kesimpulan ini produk memang kecil tapi bisa masif banyak. Berarti untung kecil kan enggak apa-apa. Dua kali. Kalau Ibu menerapkan ini sebagai produk yang produk langka, istilahnya produk orang beli hanya bisa beli sedikit, nanti jadi mahal nih nanti. Iya nggak? Nah, karena kita mau ngambil untung sebanyak-banyaknya itu enggak, justru karena ini bisa beli banyak, ini masuk kategori apa? Produk yang bisa dibeli oleh banyak orang. Oke. Contoh lagi, ada yang jual jamu di sini? Jamu. Nah, oke. Bapak jamu. Nah, jamu buah. Makanya bicara sama istri tadi ya. Jangan-jangan sudah praktek sembunyi-sembunyi atau Bapak yang jual jamu itu segmennya udah diperkecil sama beliau. Kenapa? Yang bisa minum jamu pasti usianya tertentu, betul ya? Oke. Usia tertentu dan harganya termasuk murah apa mahal? Oke, murah. Ya. Tapi kan jumlahnya bisa orang beli banyak karena murahnya. Nah, maka itu disebut produk besar. Ya kalau bentuk reseller, untung kecil di tiap produk masih bisa.
Paham ya? Banyak yang salah ngasih politik harga, dimahalin produknya biar sellernya dapat untung banyak. Kalau dia nggak sistem LMM, nggak bisa. Harus bentuk sistem sekaligus adalah sistem MLM. Contoh sikat gigi yang SNI, HNI, kan ada odol tuh. Odolnya dijual berapa bu? Berapa? 25. Oke, 25. Tahu nggak pak harga aslinya kalau beli langsung di produsen pabriknya di Pasuruan? 5.000 pak. 5.000 jadi 25. Kenapa? Karena dia harus bagi-bagi ke anggota-anggotanya. Jadi banyak. Paham ya? Kalau kita yang online tidak seperti itu konsepnya, ya. Produk yang memang harusnya murah ya murah aja. Maksudnya kalau mahal dikit nggak apa-apa, asalkan kita jamin kualitas terbaik dibanding kompetitor. Itu aja. Boleh produknya sama lebih mahal nggak apa-apa, tapi lebih baik. Mohon maaf. Monggo, silakan sudah selesai. Ya. Kita selesai nanti setelah. Kurang ya? Ya. Silakan Bapak Ibu. Bisa tanya jawab. Kami bisa. Semangat ya. Bapak siapa? Sama usahanya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Wirul. Usaha saya saat ini beda Pak, beda tempat. Ya. Awalnya distributor, sekarang naik jadi produsen Pak. Begini Pak, ada kesulitan ketika HPP Pak, harga pokok produksinya sudah sangat mepet Pak. Terus ditambah keuntungan. Kemudian bagaimana caranya kemudian ketika saya akan membentuk jaringan seperti distributor, agen, hingga reseller Pak. Pertama itu. Kedua, terkait materi digital marketing Pak, mohon waktu yang pas untuk share produk Pak. Jam berapa saja? Karena psikologi konsumen itu kan sangat dipengaruhi oleh waktu kapan ketika akan membeli produk seperti itu. Terima kasih. Oke baik. Bapak siapa tadi Pak? Wirul. Pak Wirul, Bapak produsen selamat ya. Berarti udah menguasai distributor kan tadi ya? Oke. Kalau karena Bapak sudah produsen, Bapak harus mikir yang namanya HPP memang. Nah HPP itu kadang-kadang yang bikin dilema UMKM, kalau dijual mahal nanti takut nggak ada yang beli. Oke. Makanya kalau sekarang strategi kita itu naikkan nilai tambah. Naikkan nilai tambah. Harga mahal tapi ada nilai tambahnya. Misal contoh, seluruh bedang uwu misalnya, tanaman ini ditanam secara organik. Kan banyak juga bedang uwu ya, yang pakai pupuk. Itu niatnya menyembuhkan orang tapi malah penyakit. Nggak benar. Nah, mohon maaf, itu fakta gitu. Bapak berani konsisten, harganya mahal karena menjamin kualitas tanaman ini ditanam secara organik. Sehingga kalau katanya Pak Yudi adalah sebagai makanan fungsional, fungsional food. Jadi bukan hanya namanya aja obat, tapi memang obat beneran. Kadang-kadang, lebih banyak dari pupuk ya. Nah, kalau Bapak berani ngambil kata itu Bapak sebenarnya sudah solusi buat semua orang. Naikin 2 kali lipat aja mungkin masih bisa Pak ya. Nah, dengan memperbaiki kemasan. Jualnya naik jualnya berapa Pak? Waktu ambil produk orang lain Pak, itu masih sekitar di harga 18.000 per box, isi 5 saset. Oke, box 5 saset. Saya berharap kemarin seperti hitungan bisa sampai 22.000 sampai 25.000 per box. Bisa. Harga itu orang beli, orang beli karena harga itu psikologinya tidak banyak Pak. Kebanyakan orang beli berkali-kali itu bukan karena harga, tapi karena dia butuh. Karena butuh. Kemudian ketika brandnya diperbaiki, sudah orang butuh plus orang ingin. Brand itu yang buat orang beli nggak butuh pun tetap beli Pak. Brand itu Pak. Biar gaya-gayaan gitu. Akhirnya yang tadinya butuh jadi ingin. Ya, nggak lapar misalnya, kita nggak lapar sebenarnya, tapi kalau melewati McDonald lagi di Malang, emang lagi Surabaya, emang apa? Bapak ini kayaknya hanya dulu ya kan bisa.
Ini mau menyambung langsung aja biar. ini saya ngambil aja mas sampean. Ini kebiasaan KM itu takut nggak laku, terus bayang-bayang. Kalau ada saran dari Mas Kasafi, memang itu pasar baru organik. Kalau jangan berani itu harus buat produk yang saat ini ada, kemudian di varian baru organik tapi levelnya naik. Jadi jangan kalau jual organik nggak apa-apa, pasarnya beda, nggak laku pun mohon maaf, seandainya nggak laku nggak apa-apa, tapi langsung hidup untuk yang biasa terpasar. Biasanya itu KM itu wajar mesti nggak laku, belum jangan-jangan itu nggak laku ya kalau kebetulan. Untuk dari itu cobalah yang saat ini jenengan lakukan. Pasar kan ada, nanti kan udah bilang, oh ini cocoknya organik orangnya mau organik itu buat aja variasi organik dengan brand beda, cuma intinya apa produsennya sama, pasarnya beda. Nanti jenengan kalau udah bisa jalan baru kita lihat, oh ternyata ini jual organik kan udah yang besar. Dikit-dikit udah mulai dikurangi organik dikata, gitu ya. Jadi kita jangan-jangan nggak ada. Kenapa? Kita udah punya produk A dan B sama-sama fungsinya, cuma pengelolaannya beda. Karena pengelolaan produk yang fungsi tadi harganya nggak mahal, itu mungkin kan ada dua varian produk. Kan sama intinya. Pasarnya juga jenengan sudah punya disebutkan. Ngambil aja. Oh, nakalnya Rusia tidak akan ini ya. Itu aja tambahnya. Ilustrasinya ini fakta terbaru ya. Kami lagi meng-coaching ibu-ibu jual pecel tadi. Pecel Bu Fitri tadi itu Bu, Bapak Ibu. Dia tidak diterima oleh toko karena kemahalan. Iya, kemahalan. Karena toko oleh-oleh itu tidak mau kalau mahal-mahal. Dia kan mau untung banyak kan. Akhirnya saya bilang jual online aja Bu. Terus gimana biar jual online kompetisinya biar bagus dengan harga yang lebih mahal, betul seller. Buat varian. Perbanyak varian. Dia bikin 3 varian sekarang. Pecel khusus anak-anak itu variannya warna silver khususnya. Anak-anak boleh makan karena nggak pedes. Oke. Ini lagi coaching ini dalam proses WA terus tanya saya jawab. Ya. Terus yang kedua, yang warna orange itu setengah pedas. Jadi medium. Jadi orang yang nggak suka terlalu suka pedas kayak Pak Joko masih bisa makan, gitu ya. Kalau yang bungkusan merah itu yang super hot. Yang setan. Orang setannya barang ya. Nah, kira-kira begitu. Nah, Bapak, variannya boleh ditambah yang organik, harganya lebih mahal, tapi jangan menghilangkan dulu yang sebelumnya. Ya. Jadi sebagai segmen baru untuk orang yang memang serius ingin hidup sehat itu harga mahal pun tidak apa-apa, karena rata-rata mereka menengah ke atas, Pak. Segmennya menengah ke atas. Makanya gini, mohon dicatat, tentukan dulu segmen produk pasarnya siapa. Cuman ada 3. Yang pertama menengah ke bawah, berarti bisa dibeli masyarakat bahkan yang penghasilan rendah bisa beli. Memang itu nggak bisa mahal-mahal. Ya, harganya pasti kualitasnya juga berbeda. Ya. Terus yang kedua, produk yang di tengah, segmennya medium. Medium itu mungkin ya guru ini saya hitung masuk medium lah ya, pegawai gitu ya, PNS gitu ya, itu medium. Itu kalau segmennya itu berarti Bapak Ibu sedang mengurangi, nggak mungkin dibeli oleh orang yang miskin lah ya. Oke, yang di bawah ya. Terus yang terakhir, kalau segmen produknya orang menengah ke atas yang super kaya, itu pengusaha, orang Cina, buahnya ya, luar negeri dan lain-lain, Bapak Ibu harus ngotot dengan harga mahal, kualitasnya terbaik. Ngotot, justru harus ngotot. Kenapa? Segmen mereka ini harus digarap. Jangan sampai mikirnya jual murah aja. Karena ketika mikirnya jual murah, berarti segmen kita siapa? Menengah ke bawah. Gitu kira Pak. Ya, oke. Ada yang lagi? Pak Yudi, monggo nama Pak. Oh, Pak Yudi bisa kan? Oh ya. Tentang organik. Oh, nanya dulu. Oh ya. Monggo dulu. Ada yang mau tanya? Ya, monggo tanya. Oh iya, monggo Mas. Pak Jabu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat datang bagi saudara-saudara kita yang dari OJOC Ina Mahmud.
Yang perlu kami pertanyakan, dari beberapa tahun yang lalu, sekitar 2010, saya sudah masuk ke dunia Facebook. Trennya itu menurun. Jadi 2010, 2011 sampai dengan 2014 itu saya rasa marketplace-nya untuk dunia Facebook itu bagus. Bahkan mohon maaf, saya jual sampah itu bisa laku. Seperti itu. 2017 sampai dengan 2020 itu tren menurun. Dan bahkan saya jual seumpamanya jual emas yang biasanya di pasar 1 juta, saya jual 500, enggak, kayaknya kurang laku. Seperti itu. Sekarang berubah ke trennya WA group, terus ada IG juga, seperti itu. Jadi yang perlu saya tanyakan adalah bagaimana cara menyiasati, karena saya sendiri sebagai anggota grup atau anggota di sebuah grup jual beli di Facebook itu bosan, Pak. Dan iklan itu aneh. Jadi ya pasarti cantik pertama, yang kedua mulai berkurang rasa cantiknya, yang ketiga bosan, yang keempat mau muntah, Pak. Jadi seperti itu. Dan itu diamini oleh hampir semua grup. Jadi kalau ada si A muncul, kebetulan di grup kita itu terkenal di baratnya terminal, Pak. Guyu. Berarti harus ngerti gizian nih, Pak. Jadi setiap kita komen atau apa, dia langsung keluar dengan saya jual tanah di baratnya terminal harga 160 juta, sekian kali sekian. Nah, itu nanti kita keluar lagi. Nah, bagaimana cara menyiasati kita sebagai pelaku bisnis online? Karena saya banyak, Pak, pasarnya, Pak. Saya jual madu, saya jual ayam, saya jual telur, saya jual handphone. Madu ganda ya. Oh, Ilman, Pak, kalau Ilman. Kecuali jual perempuan, saya enggak. Jual perempuan. Jadi itu, Pak, yang perlu saya tanyakan, karena saya rasa saya jual produk A hari ini, saya besok menawarkan lagi, saya nggak pede, Pak. Soalnya banyak yang sudah menolak. Wah, kon mana sih metu bos? Jadi bagaimana caranya menyiasati? Karena saya sudah macam-macam, Pak. Saya buat video yang katanya, "Hai guys, insya Allah teman-teman pelaku bisnis di sini kenal saya, Pak." Ya. Saya bukan hanya itu, Pak. Yang kedua, saya juga buat emoticon. Emoticon saya alhamdulillah sampai ke Jakarta, Pak. Ada yang sampai Surabaya. Emoticon saya nanti insya Allah saya sebar di grup sebelah. Jadi itu sebenarnya trik saya untuk mengenalkan diri saya ke publik, bahwa saya selain bekam, selain pijat juga jual macam-macam. Seperti itu. Jadi saya mohon sekali, bagaimana caranya biar para bidadari dan bidadara ini tidak jenuh dengan iklan-iklan yang akan kita luncurkan, baik itu di Facebook, baik itu di WA. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu, terima kasih ya pertanyaannya, Pak. Jadi sejak 2010 beliau bilang bahwa tren Facebook itu menurun. Ya, jawabannya ya, karena sudah mulai banyak platform lain yang meningkat. Kalau dulu 2010 belum ada Instagram ya. Instagram masih meta namanya, Pak, masih dicoba. Bahkan ownernya kan belum Facebook, belum si Mark. Ya, WA saja baru diakuisisi oleh Mark itu 2013. Sebelumnya bukan Mark yang punya. Ya. Terus kemudian psikologi orang yang beli itu juga sudah mulai aneh. Orang dulu kalau Bapak Ibu jual di grup WA, mic-nya mungkin di ini aja dimatikan. Mic-nya dimatikan. Kalau Ibu di grup WA buat jualan, saya yakin
teman-teman nggak ada yang beli, nggak ada yang lihat iklannya. Bukan nggak ada yang beli ya, tapi nggak ada yang iklan. Beda ya Pak ya. Nggak ada yang beli sama nggak ada yang lihat iklan itu tolong dipisah. Ketika kita iklan di WA di grup, saking banyaknya, ada yang setting udah berpikir, wah ini paling dodolan, nggak dicek, bahkan nggak dibaca iklan Pak. Oke, itu saya perhatikan Pak. Kami perhatikan itu kan perkembangan pembeli sebagai penjual di grup sama pembeli itu bagaimana. Pada faktanya kami lakukan pertanyaan, ada yang beli nggak yang di grup itu? Jawabannya ada. Oke, jangan dikira teman-teman yang nggak mau lihat iklan Bapak Ibu hari itu tidak akan beli nanti kemudian hari. Dia melewati iklan Bapak Ibu karena dia nggak butuh. Tapi kalau sudah nancap pikirannya, Bapak jualan apapun ada, teman dekat Bapak akan prioritaskan jenengan kalau mau beli produk yang Bapak jual. Benar Pak, selalu nanya sama saya. Oke. Coba ini dipahami, ini psikologi. Ilmu psikologi itu ilmu jiwa dan selalu berubah trennya. Saya kebetulan punya program bersama Pak Joko itu bagi beras ke duafa. Saya ingin beli beras tapi males mau ke toko beras. Itu saya langsung lihat grup OKOC Malang Pak. Kayaknya dulu ada iklan beras, padahal dulu saya cari ada Pak Rudianto namanya Pak. Ya, Pak Rudianto saya order beras berapa? Yang 5 kilo. Sekian, oke saya order sekian. Bayangkan Pak, saya muak kan baca saya banyak. Tapi ketika saya butuh, saya cari Pak. Oke. Yang jual beras banyak Pak, sedikit di grup, ternyata banyak. Kenapa Pak Rudianto saya cari? Yang pertama karena saya sudah nancep di pikiran saya, ini orang dekat rumah saya. Ini orang satu daerah dengan saya. Nggak saya sim namanya Pak, tapi saya cari. Itu contoh Pak ya. Psikologi pembeli. Artinya jangan sampai kita bosan upload karena orang tidak beli. Upload aja sampai orang itu tertancap sampai bosan melihat iklan kita itu. Nggak apa-apa. Iya, kalau sampai bosan. Kalau mau muntah-muntah silakan gitu. Emang kenapa? Saya berdagang kok gitu kan. Nah kayak gitu kira-kira ya. Oke. Nah dunia Facebook ini hampir mirip-mirip sama grup WA Pak. Marketplace-nya. Nah makanya ini kalau yang terbaru kemarin Pak, update terbaru Facebook itu kan page bisa jadi seperti marketplace Pak. Sudah di setting yang update terbaru Pak. Page Facebook itu sudah bisa di setting jadi kayak landing page. Nah ini salah satu upaya Facebook gimana naikin lagi Pak ya algoritmanya. Untuk iklan yang paling cepat memang ada selain yang saya sampaikan ini ya. Untuk upload itu menggunakan jasa artis Pak, namanya ambasador Selegram. Kalau Bapak segmennya Madura, tolong cari siapa Selegram Madura di IG. Ada nggak? Banyak, ada di sini. Kalau ada di sini kita langsung kontrak gratis. Anggota OKOC Indah Makmur ya, ada yang punya akses ke artis-artis nasional tuh ada. Mulai dari Persik ya. Ya sampai saya nggak hafal, saya nggak pernah menghafal artis karena di rumah saya nggak ada TV. Saya nggak pernah nonton TV. Oke. Jadi brand ambassador itu paling cepat, cuman harus bayar. Ya. Kalau artis itu kalau mau antri bisa 2 tahun, itu bayar kemarin terbaru 5 juta, tapi antri. Kalau mau nggak antri itu 50-an juta ke atas. Kalau orang dalam 13 Pak. Nah. Kita bersama. Oh gitu ya. Nah boleh dikontak nih Pak. Sarannya adalah produk harus siap produk massal. Titik. Jangan berani-berani iklan masif kalau produk nggak siap kemarin dari Sampang curhat apa? Dari Dinkop Sampang itu curhat ada yang perusahaan besar mau order batik dalam jumlah banyak besar tapi tidak siap Sampang. Bayangkan. Akhirnya dia ke Madura lainnya ke Sumeneb. Nggak cerita beliau. Itu contoh bahwa kalau kita sudah mulai berani eksplor keluar dengan cara yang masif, harus siap stok produk itu harus banyak. Kalau belum siap stok banyak, sekarang belajar dulu biar upload aja.
Jadi rumusnya buat Bapak Ibu ini adalah kayak tadi, upload tiap hari, sabar aja, gak ada yang lain, gak ada yang. Nah kalau mau ada yang lain kami punya program. Nah, itu Pak boleh Pak. Kita ada program, tapi tidak pakai robot. Kalau ada aplikasi yang memang kalau kita nulis status langsung 1000 orang lain itu ada. Tapi ketika dicek orang Afrika, India, gitu. Ada aplikasinya. Tapi itu nanti akan membuat Facebook menilai Facebook kita ini adalah robot juga nanti lama-lama. Dan bisa di-ban. Oke ya. Oke demikian ya Pak ya. Semoga bermanfaat karena waktunya terbatas. Sedikit lagi. Oke, Pak. Jadi ini tetap langkah-langkah duniawi yang tadi disampaikan Mas Umar, tetap ada upload lah. Nggak beli hari ini upload terus. Tapi ingat satu hal marketing lagi yang selama ini kita terapkan di materi 99 itu kita punya program lagi materi 99. Jadi ada pelatihan khusus nggak hanya 1 minggu itu 9 hari. Itu kita mantapkan marketing langit sama bumi. Artinya apa? Kalau langitnya jangan upload aja sebagainya. Tapi ingat yang menggerakkan pembeli atau user untuk beli ke sampai atau siapapun itu adalah Sang Pencipta. Disitulah tanahku juga. Jadi usaha dunia tetap kita upayakan karena kita tidak manusia biasa. Tapi 100% lah istilah langit kita harus tanamkan. Di nama kita akan program mentoring 11 hari itu lagi saat ini lagi berjalan tes pertama sudah berjalan kurang lebih 60 hari lah. Kita di tes kedua insya Allah akan dilakukan. Jadi pelatihan dunia akan ada di sini. Kita punya program seperti itu. Jadi tetap aja ada berkarya, tetap ada upload apapun lewat media yang Anda kuasai. Satu hal, 1% yang jangan harus ingat bahwa kita harus meminta pada Sang Pencipta untuk menggerakkan calon pembeli kita untuk beli produk kita. Jadi jangan sampai nggak sabaran, jangan sampai putus asa, tetap berkarya dan bergerak terus. Itu tambahannya Mas. Baik Bapak Ibu, kayaknya waktunya udah terbatas, kami harus ke Sabang. Cuma kesimpulannya begini. Kalau di internet marketing itu ada yang organik itu gratis, kita nggak usah bayar. Ada yang iklan, pakai iklan. Di Facebook biar orang lihat langsung 10.000 pakai iklan bisa. Namanya Facebook Ads. Di IG juga mau iklan ada 2. Iklan pakai artis. Jadi artis itu ngomong produk kita, oh ini produknya bagus banget gitu ya. Nanti kita endorse ya. Itu bisa ya. Boleh mulai dulu dari artis-artis lokal ya. Nggak usah yang internasional dulu, yang lokal-lokal nggak apa. Kalau yang internasional kami ada aksesnya, nanti bisa dengan Pak Joko ya. Kita koordinasi. Terus kalau untuk yang iklan kami sarankan buat yang perusahaan yang sudah besar. Kalau yang pasif sudah mau produk besar itu pakai iklan. Tapi kalau yang Bapak Ibu organik aja. Organik itu sudah powerful. Ya, bahkan ada yang order ini yang jualan sabun Suki ini kami juga reseller. Itu sampai 60 juta pernah tembus sehari jualan sabun. Cuma pakai Facebook sama IG. Nah, contoh. Terus nggak ada yang lain lagi IG sama Facebooknya. Kenapa? Karena pakai reseller Pak. Rumusnya. Ada IG, ada Facebook orang nggak ada yang like, nggak ada yang komen, tapi kok orderannya banyak. Karena dia punya tim reseller. Tim reseller ini dahsyat. Reseller itu yang paling dahsyat emak-emak yang ibu rumah tangga yang mohon maaf terdampak COVID, ibu PKK kumpulin kerjasama dengan PKK, kami lagi punya usaha gini-gini, kita bentuk tim reseller ibu PKK sesumenep. Oke. Terus yang kedua, yang paling masif adalah anak-anak mahasiswa. Mahasiswa sekarang kan nggak ke kampus ya, rata-rata di rumah, ya nggak aktif. Buat bantu orang tua, ayo kamu jualan produk-produk ini. Kalau mahasiswa jual produk yang spesialis mahasiswa, kecantikan, fashion, batik, minuman milenial, kopi milenial dan seterusnya. Seperti itu. Terima kasih Bapak Ibu atas sabarnya mendengarkan materi dari kami. Mohon maaf kalau tidak berkenan. Bermanfaat nggak hari ini? Bermanfaat atau sangat bermanfaat? Alhamdulillah. Jadi kami senang jauh-jauh datang ke sini. Oke Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini acara ini memang kita nggak bisa lama, mohon maaf. Mas Umar ini mengurus sebagai IT staff ini kami di Makmur. Jadi beliau support kegiatan Bina Makmur dimanapun ya Pak. Siap selalu lah. Kira kami bersama teman-teman ini kalau masih Makmur memang kita nggak harus jasa minta.
kami sudah berkomitmen sama teman-teman itu harus dasari komitmen silaturahmi dan saling berbagi. Itulah yang membuat kami bisa di daerah-daerah diterima. Mudah-mudahan kehadiran kami di Sumeneb ini bisa membawa kebaikan Sumeneb. Yang bermaaf tadi kalau Pak Keluarga sering menyebutkan SAM itu memang saudara kita. Jadi kami dulu dengan Pak Yusuf itu sama-sama di Komisi INA ya. Dengan Pak Pedi juga dulu Komisi INA. Karena kepengurusan kami, kami bukan ketua itu hanya kepala bidang lah. Karena pengurus ketua sekretaris ada bermasalah sehingga Jakarta meminta saya udah nggak usah di INA, buat aja INA Makmur. Terus di Jakarta INA Makmur, Pak Yusufnya ke SAM. Jadi sekarang bakalnya itu kenapa kok kami dengan Pak Yusuf sama saat ini kita meskipun kita berbeda perahu kita tetap hubungan. Mudah-mudahan nanti teman-teman yang ikut INA dengan bisa gak kegeran karena kami dengan Pak Yusuf sudah dari dulu sudah baik di INA. Jadi itulah kenapa kami belum terkenal di INA Makmur, tapi kami seluruh pengurus pusat baik pusat maupun daerah sudah berkomitmen kegiatan kami harus didasari karena silaturahmi dan saling berbagi. Sehingga kami sampai hari ini bisa hadir di Sumeneb karena memang kami berniat untuk itu. Saya berharap bisa diterima kajian ini bukan untuk memporak-pandakan UKM Sumeneb, tapi ayo kita bergandengan tangan karena mulai semua UMKM harus jaya di Sumeneb ini. Itu ya. Nanti ke dalam kesempatannya saya minta tolong Pak Sugeng, mungkin saya kenalkan lah. Ini Pak Basuki, Sekretaris Umum. Beliau ini punya istri asli Sumeneb. Daftar Serugi, istrinya. Saya juga punya istri saya punya ibu itu orang Sumeneb juga. Jadi memang kami berdua ini sebenarnya orang Sumeneb. Cuma saya nggak bisa baca Madura ya ceritanya. Tapi saya dirasani ngerti. Jadi Pak Basuki ini saya pun istrinya Sumeneb, saya pun juga istrinya sama-sama dokter istri kita. Jadi kenapa ke istri saya sebutkan karena dorongan istilah yang saya bisa berkarya di OPD. Kalau istri nggak mengizinkan, ya pasti nggak mau. Pokoknya nggak ada orangnya masih gitu kan. Karena istri benar-benar berbagi aja. Saya ada di sini. Jadi Sumeneb pagi kami, termasuk teman-teman juga ada berdarah Sumeneb. Pak Yusuf juga ada darah Madura juga ini. Ya ada juga. Ya. Itu bodoh. Jadi mari kita satukan UKM di Sumeneb dengan OKJ INA Makmur. Ya. Kami insya Allah akan selalu berbagi. Untuk yang di Jerman mungkin nanti ada kelas pendampingan juga. Mungkin sekali-kali gratis ya Mas. Mungkin coba dulu gratis 1-2 hari lah gratis ya. Setelah itu saya berbayar pun nggak mahal karena beliau bagian dari INA Makmur. Beliau bagian IT, beda kita IT. Jadi orang IT kami ada 2, Mas Belajarta sama Mas Umar Katawi. Beliau yang ringan tangan senantiasa mendampingi kami. Pembuatan marketplace ya beliaunya. Apa-apa beliau. Oh ada bukan IT masih beliaunya. Jadi seandainya ada berbayar pun hanya untuk ini aja sih untuk keraja sih bukan untuk kita. Tapi kita tanya gratis dulu lah nanti kapan diadakan ya. Dalam waktu dekat Bapak Ibu kita ada pendampingan optimasi Facebook nanti gratis ya. Yang termasuk yang tadi bikin poster. Tapi nanti grupnya di luar grupnya OKOC ya. Nanti kita tarik dan supaya nggak campur ya. Karena kemarin setelah kami terus di Trenggalek Pak Gertan, Jadi rame belajar bukan rame jualan ya. jadi Pak daerah kita buatkan kelas itu per pekan minimal 2 hari kita ketemuan. Dan alhamdulillah testimoni mereka banyak yang closing juga. Kalau lihat Facebook saya, Umar Gaddafi, mohon bisa di komen lah di situ ya, biar saya tahu gitu. Itu yang komen status saya ibu-ibu semua. Jadi saya fansnya mama sekarang. Umar Gaddafi. Oh ya? Pakai F. Gaddafi. Gaddafi biasa. Spasi enggak apa-apa, Bu. Foto saya lagi megang tangan begini. Warna baju warna merah. Sama Krisnamurti ya. Nanti kan di grup ada ya nanti aja lah. Nanti kita sampai di grup aja. Ini yang belum daftar di sini siapa ya kira-kira? Oh ya. Udah ya. Oh ya.
nanti dalam grup, maksudnya yang di grup Roadshow Sumeneb, nanti pada hari ini kami ganti Korda Sumeneb, OGC Makmur Sumeneb. Saya mohon maaf ya, ini karena kami nama seadanya, ada teman-teman yang nggak mau gabung dengan kami, keluar dari itu nggak apa-apa. Tapi yang ingin bergabung dengan kami, ingin bergabung dengan kami, silakan. Jadi nggak ada masalah. Jadi nanti yang grup WhatsApp yang judulnya Mas Roadshow Sumeneb nanti akan kami ganti Korda OGC Makmur Sumeneb. Itu nggak ada paksaan. Jangan ingin bergabung pada kami, stay di situ nggak apa-apa. Seandainya dirasa kurang bermanfaat bagi jenengan, keluar dari itu nggak apa-apa. Jadi kan kesempatan 1-2 hari nah untuk berpikir kalau mau gabung lagi enggak apa-apa. Itu nanti akan kita ganti ya. Jadi jangan kaget nanti loh, kok tiba-tiba bisa diganti kan itu. Monggo. Instruksi yang banyak kalau semua diganti, itu bisa didefinisikan yang ada di situ semua menjadi anggota. Jadi gini, secara nggak langsung seperti itu Pak, secara nggak langsung. Maka saya tawarkan, kalau seandainya tidak berminat gabung ke Cina Makmur, bisa keluar dari itu. Kalau ingin bergabung, silakan. Bagi kami sebenarnya jenengan bisa ikut lebih dari satu komunitas. Komunitas beliau ini silakan. Jadi misalnya jenengan, Pak saya sudah ikut komunitas A, oh nggak bisa Pak nggak. Kita rangkul semua. Karena tujuan kita saling berbagi. Kalau semakin banyak orang yang menerima manfaat dari kami, ya kami semakin senang. Tapi jangan sampai memprovokasi grup ini, kan tujuan kami bukan memecah belah, tapi untuk merangkul semua. Oke. Nanti ada juga link pendaftaran, ada lagi isi link pendaftaran masuk ke link kami. Menjelang ikut A, B, C, D ikut kami nggak apa-apa. Di tempat lain pun anggota kami ikut yang lain ya saya persilakan nggak apa-apa. Yang untuk menambah silaturahmi, menambah jaringan, network, is oke nggak ada masalah. Jadi teman-teman yang Makmur di daerah lain ikut grupnya siapa-siapa saya nggak, ya nggak masalah nggak ada. Kecuali ada grup larangan bagi kami, misalnya grup itu bermasalah nih ya, kita tegaskan jangan gabung di grup karena bermasalah. Yang lain nggak apa-apa. Gitu ya. Ada pertanyaan lagi seputar OGC Makmur? Kalau misalkan kita ada di dalam grup itu, terus sementara kita nggak masuk kayak grup di dalam, Masih gimana? ini kan tadi disampaikan mau jadi Korda, Oke, ya kan? grup iya. Ya kan? Jadi oke, terima kasih Bapak Ketua Umum OGC Makmur Pak Joko. Untuk selanjutnya acara pelatihan ini kemungkinan kita selesai sampai sini, nanti ada program lanjutan lagi ya, nanti akan dipandu mungkin lewat webinar, Zoom dan sebagainya oleh Pak Umar Kasubi. Acara selanjutnya mungkin saya akan segera merumuskan untuk pengurusan Korda Kabupaten Sumeneb ya. Nah di sini terus terang kami juga belum tahu satu persatu Bapak Ibu yang hadir di sini, kemudian kapasitasnya bagaimana, kami juga tidak tahu. Tetapi kami sangat berterima kasih sekali kalau Bapak Ibu ini menunjuk diri, Pak kalau saya jadi ketua bagaimana? Nah ini alhamdulillah saya tidak terlalu panjang untuk merunut ataupun pembentukan pengurus ini, sehingga program-program kerja OKOC Ina Makmur di Kabupaten Sumeneb ini bisa segera berjalan. Karena ke depan insya Allah program kita akan semakin padat, bukan hanya di digital marketing, tapi kita offline pelatihan juga akan segera kita berikan. Jadi kebetulan dari teman-teman pengurus ini punya banyak link-link yang bisa kita buat untuk pendampingan, pelatihan, dan hal-hal pelatihan yang memang dibutuhkan oleh UMK, UKM, UMK di beberapa Korda yang sudah kita bentuk. Ada yang menunjuk diri? Monggo silakan. Pak Khairul, langsung. Siapa Pak Khairul? Pak Bandari, Pak Bandari. Pak Bandari. Monggo. Pak Bandari. Saya menulis. Pak Bandari. Satu.